Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Haikal dari Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geostrategi Indonesia. Kalau begitu nggak usah lama-lama, langsung aja ke materinya. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Nah, geostrategi Indonesia merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan kondisi geografis, demografis, dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan nasional. Konsep ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan tantangan keamanan yang unik. Geostrategi berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk memastikan integritas dan kedaulatan negara. Nah, dalam kehidupan bernegara, makna geostrategi itu sendiri berarti metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini adalah definisi geostrategi itu sendiri. Geostrategi itu berasal dari kata geo yang artinya itu bumi dan strategi itu yang artinya itu siasat. Yang berarti metode untuk memanfaatkan sumber daya geografi dalam mencapai tujuan nasional. Nah, pembentukan geostrategi Indonesia diawali dengan kesadaran bahwa bangsa dan negara memiliki faktor-faktor yang setiap saat dapat menjadi pemecah belah. Akibatnya, kesatuan bangsa akan hancur. Dalam konteks Indonesia itu sendiri, geostrategi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan mempertahankan integrasi bangsa. Lalu kita masuk ke tahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar. Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Terdapat 8 gatra ketahanan nasional yang mencakup aspek seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan itu sendiri. Selanjutnya masuk ke isu keamanan maritim. Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim yang meningkat, terutama terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan dan potensi dominasi kekuatan besar di jalur ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Dengan lebih dari 5,8 juta kilometer wilayah perairan, tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, perampokan, dan perdagangan manusia terus mengancam kedaulatan negara. Keberadaan berbagai ancaman ini memerlukan kerjasama lintas lembaga dan negara untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di laut. Upaya ini mencakup peningkatan patroli dan sinergi antara TNI AL, Polri, serta kementerian terkait untuk menjaga keamanan maritim secara efektif.
Nah, di sini ada pengaruh globalisasinya. Globalisasi membawa tantangan baru bagi ketahanan nasional, termasuk pengaruh budaya asing dan ancaman terhadap identitas bangsa. Globalisasi juga memfasilitasi masuknya berbagai bentuk ancaman, termasuk kejahatan lintas negara dan dampak negatif dari perubahan sosial yang cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai kebudayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus global yang semakin deras. Kemudian kita masuk ke ancaman terorisme. Nah, terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional dengan kelompok-kelompok ekstremis mencoba memanfaatkan kerentanan sosial untuk merekrut anggota, terutama di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman ini, termasuk penegakan hukum yang ketat dan program deradikalisasi. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan tindakan keras tidak cukup. Perlu juga strategi lunak yang melibatkan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan harmonis, sehingga dapat mengurangi daya tarik ideologi ekstremis di kalangan masyarakat. Kemudian ada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir Indonesia yang merupakan rumah bagi banyak penduduk dan sumber daya ekonomi. Naiknya permukaan laut dapat menyebabkan banjir, erosi pantai, dan kerusakan ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami. Hal ini tidak hanya mengancam tempat tinggal jutaan orang, tapi juga mengganggu mata pencaharian mereka yang bergantung pada sumber daya laut dan pertanian. Nah, di sini ada konflik sumber daya alam. Pertikaian atas sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat lokal seringkali menyebabkan ketegangan sosial dan konflik terbuka. Malah sering dipicu oleh ketidakjelasan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya, serta kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan masyarakat setempat. Nah, jadi kesimpulannya adalah geostrategi Indonesia adalah kunci untuk memahami bagaimana negara ini dapat memanfaatkan keanekaragaman geografisnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan tantangan yang terus berkembang, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.